Sebagai negara yang besar, kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru ekonomi dunia. Puncak acara konferensi tingkat tinggi G20 sudah di Pelupuk Bata. Sebagai tuan rumah, Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa negara ini memiliki peran strategis dalam percaturan dunia. Pertemuan bilateral antara pemimpin dunia dengan Presiden Jokowi pun diselenggarakan. Salah satunya Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang bertemu dengan Jokowi. Pertemuan bilateral ini menjadi yang pertama dilakukan Jokowi dalam gelaran KTT G20 di Bali. Selain Joe Biden, Jokowi juga bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Jokowi sangat mengapresiasi kedatangan Fumio Kishida dalam gelaran KTT G20. Ya, kontribusi gelaran G20 diperkirakan mencapai 533 juta US dollar atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto. Serapan tenaga kerja sepanjang gelaran ini juga mencapai lebih dari 33.000 orang. Angka ini tentu bisa berdampak baik bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Juga diharapkan dapat berdampak bagi pertumbuhan ekonomi global. Tim Liputan, Bali. Indonesia mengajak dunia bergotong royong bahu-membahu bangkit, pulih kembali. Barangkali inilah gambaran yang disampaikan dalam tagline KTT G20 Bali tahun ini. Recover together, recover stronger. Lantas apa saja kemudian poin-poin yang bisa digali dari pertemuan bilateral antara sejumlah pemimpin negara di dunia ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar kajian hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Bu Susi Sudarman, dan ada juga ekonom dari KOR Indonesia, Pak Muhammad Faisal. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya mau ke Bu Susi terlebih dulu. Bu Susi, Presiden Jokowi kita tahu, tadi sempat kita lihat juga tayangannya, sempat bertemu dengan pemimpin dunia seperti misalnya dari Amerika Serikat, Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri dari Jepang, Fumio Kishida. Potensi apa saja yang bisa kita gali dari pertemuan bilateral ini? Jelas hubungannya jauh lebih baik dibandingkan masa Trump ya. Karena Biden mempunyai tugas untuk merubah fokus Amerika ke pertemanan yang baik sekali dengan Indonesia. Jadi Indonesia dalam posisi yang sangat diuntungkan karena selama ini terbengkalai oleh adanya ketidakpedulian Donald Trump terhadap wilayah ini. Oke, artinya begitu kemudian pimpinan dari Amerika Serikat ini berganti kepada Joe Biden, ada kebijakan-kebijakan yang kemudian akan berbuah manis bagi Indonesia. Seperti apa? Tentunya masalah security dan trade dan economics itu berkaitan kalau untuk Amerika. Jadi kalau tujuannya adalah ekonomi, sebetulnya tujuannya juga security. Jadi perlu diplomasi-diplomasi yang akan meredakan rasa ketakutan Indonesia akan tumbuhnya AUKUS, tumbuhnya Quad dan sebagainya yang sebetulnya menjadi balance of threat terhadap kemungkinan Cina akan melakukan disrupsi di wilayah freedom of navigation atau kebebasan untuk bernavigasi. Dari pertemuan yang baru saja berlangsung, output apa yang begitu diharapkan? Output bahwa setidak-tidaknya wilayah ini cukup aman untuk Amerika berusaha dan mencoba mengadakan perdagangan dengan sempurna dengan negara-negara yang dianggap cukup sukses dalam menstabilkan wilayahnya. Oke, artinya Indonesia dipandang Amerika sebagai wilayah yang cukup sukses begitu untuk menstabilkan wilayahnya? Sementara ini masih, karena masih akan dipersuasi untuk bisa menahan kemungkinan freedom of navigation itu tertahan karena urusan Cina sangat sensitif karena mereka akan menyatukan shoals yang mereka rebut itu menjadi archipelagic state, artinya menutup jalur yang lazim di dunia untuk perdagangan internasional. Oke, bicara perdagangan kita juga tidak lepas dari kacamata ekonomi. Saya ke Pak Faisal, G20 ini kan merepresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia, begitu, di mana komposisi anggotanya bahkan mencakup lebih dari 50% PDB seluruh dunia, begitu. Dari kacamata Anda, apakah kemudian kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dari KTT G20 ini juga akan berdampak besar pada perekonomian global? Kami garis bawahi global, bukan Indonesia. Ya, semestinya sih iya, apalagi kalau sampai pada konsensus ya, ada kesepakatan yang dihasilkan. Karena walaupun sebetulnya G20 ini bukan satu kerjasama yang hasil daripada kesepakatannya itu mengikat ya, ada binding.
Tapi paling tidak dia dihadiri secara rutin setiap tahun oleh itu tadi 20 ekonomi terbesar, dan 20 ekonomi terbesar ini adalah diantaranya adalah para superpower yang ikut berpengaruh ya, punya pengaruh kuat dalam percaturan ekonomi dunia, termasuk diantaranya perdagangan. Dan bukan hanya yang kuat ya, dan bukan hanya developed countries. Ini kalau kita lihat dari di antara 20 itu 10-nya adalah negara maju dan kurang lebih 10 juga adalah negara berkembang. Ya, jadi ada aspirasi yang biasanya terjadi deadlock juga dalam meeting-meeting WTO dan sebagainya, itu kan karena dominasi daripada negara maju yang lebih besar dibandingkan negara berkembang. Yang ini proporsional begitu. Lebih proporsional. Jadi semestinya bisa ada mengimbangi, ada aspirasi dari negara berkembang yang bisa keluar, dan sehingga ini bisa membawa kepada perkembangan dunia yang lebih baik, khususnya setelah sejak 2020 ada pandemi. Ini sebetulnya sejujurnya sampai dengan 2022 ada scarring effect daripada pandemi yang belum sembuh sepenuhnya. Dan yang ketika dia belum sembuh, kita meski sudah pulih tetapi belum sembuh sepenuhnya gitu. Belum ya, sudah relatif pulih tapi belum sembuh sepenuhnya. Tapi ada tantangan baru lagi, ini kan yang ke depan yang dikhawatirkan, ancaman resesi itu yang dikhawatirkan ya. Nah, ini yang kemudian jadinya tanpa ada kerjasama antar negara, terutama yang paling berpengaruh, ini akan susah untuk membawa ekonomi global ini untuk pulih. Terutama kalau kita melihat banyak negara berkembang dan juga negara-negara terbelakang ya, yang punya kapasitas yang semakin tipis, kapasitas fiskal maksud saya, untuk bisa pulih. Yang itu butuh dari kerjasama antar negara gitu ya. Jadi tidak bisa dia memulihkan dirinya sendiri dengan keterbatasan kapasitas fiskalnya. Oke, kita tahan dulu pertanyaan terkait potensi resesi ekonomi di tahun mendatang. Saya mau ke Bu Susi dulu. Bu Susi, kalau kita tinjau, kan ada 19 negara dan satu wilayah yang tergabung dalam Group of 20 ini, G20 ini begitu. Salah satunya adalah Rusia. Jokowi sempat jauh-jauh ini datang ke Rusia begitu ya. Kemudian juga sempat berkunjung ke Ukraina. Yang diharapkan adalah dua negara ini, pimpinan negara ini juga bisa turut hadir di sini begitu. Tapi kenyataannya dalam waktu dekat kemarin justru kedua pimpinan negara ini mengkonfirmasi batal hadir di G20. Anda melihat keabsenan ini memberikan makna apa? Makna bahwa memang G20 tugasnya bukan menciptakan perdamaian, hanya karena Jokowi menjadi ketua dari global problems yang diberikan tugas oleh PBB, dia melakukan pendekatan tersebut. Tapi tentunya nggak bisa lepas kalau pertempuran tetap berlangsung, artinya global supply chain juga rusak, pangan juga langka ya. Jadi sebetulnya salah satu solusi dari recession ini adalah adanya pertempuran yang diakhiri dengan sebuah perdamaian, tetapi kelihatannya konflik ini akan ditentukan oleh pertempuran. Atau kalau tidak, dia menjadi frozen conflict, yaitu konflik yang tidak berakhir dengan treaty, dengan perdamaian, tetapi suatu waktu bisa muncul kembali. Jadi kita lihat saja seberapa jauh ini akan menjadi frozen conflict, atau sebetulnya dia ditentukan karena kekalahan Rusia yang makin lama makin harus mundur dari Crimea sekalipun. Gitulah. Tapi kalau ketidakhadiran Putin di sini, Anda membaca atau mencium sesuatu seperti rasa takut Putin akan tekanan-tekanan negara dunia ketika bertemu di dalam KTT G20 ini, atau seperti apa? Ya, dia kan diisolasi oleh sekian banyak negara yang bersekutu untuk mengalahkan tindakan-tindakan unlawful ya dari Rusia ke Ukraine, sehingga tentunya dia akan menghindarkan satu pertemuan yang akan memaksa negara-negara lain untuk fait accompli, bahwa kamu selesaikan pertempuran ini dan kamu silakan mundur dari wilayah yang bukan milik Anda gitu. Artinya dia juga berusaha menghindari tekanan-tekanan itu dengan tidak hadir di G20 ini. Kita soroti dari kacamata ekonomi. Ada premis, Pak Faisal, yang menyebut jika saja Presiden Jokowi berhasil mempertemukan Vladimir Putin, kemudian juga Rusia dan Ukraina begitu di dalam KTT G20 ini, potensi perbaikan atau pertumbuhan ekonomi dunia ini akan lebih cepat. Anda sepakat dengan itu atau tidak? Karena kita tahu kan konflik Ukraina dan Rusia itu berdampak sekali pada ekonomi dunia. Ya, betul. Jadi kalau dikatakan tadi apakah bisa lebih baik pemulihannya, memang kalau yang kita hadapi sekarang terutama yaitu adalah inflasi global ya, termasuk juga di domestik juga ada. Nah, inflasi global ini banyak faktor, tapi salah satu faktor yang penting itu juga memang adalah ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Nah, kalau kemudian bisa dipertemukan,
di Bali katakanlah misalkan begitu ya. Nah ini mungkin ada chance memang untuk bisa lebih baik dalam artian kalau perangnya bisa dihindari ya, atau dikurangi atau dihentikan. Nah tapi menurut saya sih tidak menjamin juga ya. Pertama karena antara Rusia dan Ukraina mereka sendiri juga sadar tadi ya, kata Bu Susi mereka tidak menghindari juga datang ke Bali terutama Putin ya karena khawatir dipaksa ya. Jadi ketidakhadiran itu menurut saya itu juga tanda bahwa mereka sebetulnya belum mau berdamai. Ya. Lalu yang kedua ini juga bukan hanya masalah inflasi, ini sebetulnya bukan hanya Rusia dan Ukraina. Tapi adalah Rusia, Ukraina dan negara-negara Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya. Jangan lupakan itu sebetulnya konteksnya lebih besar sebetulnya itu. Nah jadi artinya pemulihan ekonomi bukan hanya bergantung pada bagaimana kesepakatan Rusia dan Ukraina, tapi bagaimana juga Rusia, Ukraina dan negara-negara Barat itu, terutama dalam standpoint dalam masalah perang yang nanti mempengaruhi masalah inflasi. Saya ke Bu Susi. Ada sepakat dengan itu Bu Susi? Sepakat. Ya. Hanya yang kalau kita lebih mengorek isu Cina akan melakukan penutupan freedom of navigation apa tidak. Jadi agak berbeda, tetapi sebentar, bagaimana sama. Cina itu bisa berpengaruh ke situ? Berpengaruh karena dia akan menyambungkan pulau-pulau yang direbut yang sebenarnya pulau karang menjadi sebuah archipelagic state yang tidak ada aturannya dalam UNCLOS. Jadi kalau misalnya itu sampai jadi archipelagic state, kapal-kapal bagaimana berlalu lalang di situ, dan juga ada masalah kepentingan-kepentingan negara baik Filipina maupun Indonesia untuk tetap bersahabat dengan Cina karena dia yang punya uang. Jadi kesulitannya adalah maju mundur nih, akan menjaga agar show tersebut tidak menjadi archipelago atau sebetulnya mengutamakan kebutuhan kita akan dana-dana kontan yang bisa disajikan oleh negara sebesar Cina itu. Bicara tentang Cina, saya ke Pak Faisal. Kalau kita mendengar agenda yang akan berlangsung, ini Cina dan juga Amerika Serikat begitu. Ini dua negara dengan kemampuan atau kekuatan finansial yang begitu besar begitu. Rencananya akan melakukan pertemuan bilateral nanti malam di Indonesia begitu ya. Potensi apa yang bisa kita dapat dari pertemuan bilateral antara Cina dan Amerika? Ya. Pertama yang jelas kalau selama Cina dan Amerika ini tidak terlibat perang, baik perang dingin maupun perang secara frontal ya, ini akan dampaknya besar terhadap ekonomi. Kita bisa ingat waktu zaman Trump kan ada trade war dengan Amerika dengan China, itu dampaknya terhadap ekonomi global itu besar. Nah jadi termasuk juga potensi yang kita hadapi sekarang, bukan hanya Rusia, Ukraina, tapi juga kita jangan lupa juga China dengan Taiwan atau China di kepulauan di Laut Cina Selatan. Nah itu juga melibatkan juga Amerika. Jadi kesepakatan yang kaitannya dengan mengurangi tensi ya persaingan antara China dan Amerika, termasuk juga dalam hal perdagangan ya. Jadi kalau memang Biden ingin mengurangi tensi yang diciptakan oleh Trump ya, berarti kan dari sisi perdagangan trade war-nya akan semakin lama semakin turun ya. Jadi akan menurunkan tarif secara paling tidak secara berangsur-angsur antara Cina dan Amerika. Nah itu akan bisa membantu dari sisi pemulihan ekonomi global. Salah satunya diantaranya itu.